Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Dipanda Heris dengan NIM 2311713. Media pembelajaran yang saya gunakan yaitu media pembelajaran berbasis audio. Media pembelajaran ini berisi program podcast, di mana dalam podcast tersebut berisi tentang materi dan juga masalah-masalah kontekstual yang sering siswa hadapi, beserta bintang tamu sebagai pelengkap podcast tersebut. Tujuan pembelajaran ini semoga siswa dapat memahami dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan toleransi serta mengapa sikap ini penting dalam kehidupan bermasyarakat. Juga siswa dapat mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman di lingkungan mereka seperti perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, dan memahami bahwa perbedaan ini memperkaya masyarakat. Halo teman-teman kelas 6. Selamat datang di podcast kita hari ini. Selamat siang, selamat malam, selamat sore. Di sini kita akan belajar bersama tentang salah satu nilai penting dalam Pancasila, yaitu toleransi dan keberagaman. Teman-teman, tahu kan kalau di Indonesia ini kita punya banyak bahasa, suku, agama, dan budaya yang berbeda. Itu semua adalah kekayaan negara kita. Nah, hari ini kita akan membahas kenapa kita perlu menghormati dan menghargai perbedaan itu. Di sini juga sudah hadir Kak Divo. Halo, sapa Kak Divo. Halo adik-adik semua. Di sini Kak Divo akan membantu kita lebih memahami toleransi. Yuk, kita dengarkan cerita dari Kak Divo. Jadi, Kak Divo, di Indonesia kan kita hidup di tengah-tengah banyak perbedaan ya, seperti bahasa, agama, dan kebiasaan. Menurut kakak, kenapa ya perbedaan itu bisa membuat kita lebih kaya dan beragam, dan bagaimana kita bisa menjaga persatuan meskipun berbeda-beda? Nah, begini adik-adik semua. Jadi, kalau kita memahami keberagaman itu bukanlah suatu hal yang bisa menghancurkan kita loh. Nah, misalkan adik-adik punya teman yang berbeda suku ataupun berbeda agama. Nah, perbedaan tersebut bukanlah menjadi suatu halangan bagi kita semua untuk bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, justru perbedaan tersebutlah yang mengajarkan kita semua agar kita bisa menghargai perbedaan. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika adik-adik mungkin mengingatkan teman-teman adik-adik semua ketika beribadah antara umat beragama, tidak mengganggu satu sama lain dan tidak berbentrokan. Nah, adik-adik semua, kenapa Indonesia itu kaya karena keberagaman? Kita mungkin bisa melihat adik-adik semua di negara-negara lain, suku dan agama itu tidak beragam. Tetapi di Indonesia itu sangat beragam karena Indonesia berbentuk kepulauan. Nah, oleh karena itu adik-adik harus menjaga hubungan antar sesama beragama supaya kita bisa menjaga keutuhan negara. Seperti itu ya adik-adik. Mungkin Wah, Kakak Divo ini menjelaskannya dengan sangat baik ya. Teman-teman, mungkin beberapa dari kita punya teman atau tetangga yang berbeda agama atau kebiasaan, tapi tetap bisa berteman baik. Itu yang namanya toleransi, menghormati perbedaan tanpa menjadikannya masalah. Kak Divo, apakah kakak pernah punya pengalaman waktu kecil tentang bagaimana menghargai perbedaan ini? Mungkin bisa diceritakan? Nah, jadi begini adik-adik. Kakak dulu pernah punya temen nih, temen yang berbeda agama. Dia itu orangnya baik banget. Sampai-sampai kakak mungkin salut kepada dia. Kok ada ya yang mungkin orang yang berbeda dari kakak tapi masih menghargai kakak gitu sebagai sama kayak mereka. Nah, jadi ceritanya begini adik-adik. Kakak itu pernah ketemu namanya Kak Zastin. Nah, beliau ini adalah suatu hal orang yang
sangat luar biasa menurut kakak. Kenapa? Karena menurut kakak mungkin dia itu memiliki lingkungan yang sangat berbeda dari dirinya. Mungkin agamanya berbeda, mungkin adat istiadatnya juga berbeda, tetapi dia bisa menghargai perbedaan tersebut. Perbedaan tersebut tidak menjadi halangan. Mungkin ketika kakak sedang susah, Kak Zasin juga membantu. Dan mungkin ketika Kak Zasin saat susah juga kakak membantunya. Nah, hal tersebutlah yang membuat Indonesia itu kuat. Indonesia itu kuat karena keragaman. Nah, karena keragaman itulah orang-orang Indonesia sangat terbiasa untuk saling tolong menolong. Oleh karena itu adik-adik, toleransi itu adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kita, supaya kita hidup aman, tentram, dan nyaman. Seperti itu kurang lebih Kak Salsa. Wah, bener banget, Kak. Jadi, teman-teman, kalau kita toleran, kita bisa lebih nyaman dan senang dimanapun kita berada. Yuk, kita coba pikirkan bersama apa saja contoh toleransi di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika ada teman yang merayakan hari raya yang berbeda, kita tetap menghormatinya. Atau ketika ada teman yang mungkin punya kebiasaan berbeda, kita tetap menerima mereka. Kan, Kak Dipo? Kak Dipo, adakah contoh lain yang bisa kakak bagikan mengenai toleransi ini? Nah, selain hal tersebut juga mungkin adik-adik semua tidak kurang mengetahui ya, kakak itu ternyata beda dari teman-teman kakak yang lain. Mungkin kakak itu berasal dari ras yang berbeda dari teman-teman kakak yang lain. Kakak ini berasal dari wilayah Sumatera, sementara teman-teman kakak itu mayoritas orang Jawa semua. Orang Jawa, orang Sunda, dan lain sebagainya. Tapi hal tersebut tidak menjadikan halangan bagi kakak untuk berkolaborasi dengan mereka. Perbedaan itulah yang membuat kakak itu sangat menghargai. Perbedaan tersebutlah yang membuat kakak tidak takut akan berbeda. Karena apa? Karena perbedaan itu adalah suatu hal yang membangun. Coba adik-adik bayangkan, kalau mungkin di dunia ini cuma ada satu jenis manusia, mungkin kita tidak akan pernah tahu bagaimana kebudayaan orang lain, bagaimana cara hidup orang lain, dan lain sebagainya. Jadi kita harus menghadapi perbedaan itu seperti apa hal yang biasa dalam hidup kita. Mungkin kita melihat perbedaan itu sebagai suatu ancaman, suatu hal yang membuat kita tidak nyaman. Tetapi perbedaan itu adalah suatu hal yang baik, adik-adik semua. Jika kita tidak menghargai perbedaan, mungkin adik-adik semua tidak akan pernah bisa maju, tidak akan pernah bisa berkembang, tidak akan bisa untuk berkolaborasi bersama. Oleh karena itu adik-adik, sekali lagi kakak tekankan, toleransi itu adalah suatu hal yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebih seperti itu ya kakak. Wah, bagus sekali. Nah, untuk teman-teman, kira-kira bagaimana cara kita bisa menjadi anak yang lebih toleran ya? Yuk, kita tanya Kak Dipo. Kak Dipo, bisakah kamu memberikan tips untuk kita semua supaya kita bisa lebih menghargai perbedaan di sekitar kita? Ya kakak, mungkin cara untuk menghargai perbedaan itu gampang sebenarnya kak. Caranya itu apa? Caranya kita harus bisa menghargai, harus bisa menghormati. Jangan karena kita berbeda sedikit dengan orang lain, itu kita menjelek-jelekan orang lain. Jangan sampai mungkin karena kita hanya berbeda ras, hanya berbeda agama, kita bisa ribut, kita bisa bertengkar sampai membuli ya adik-adik. Nah, karena kita tidak toleransi, mungkin adik-adik bisa terjerumus kepada pembulian. Adik-adik bisa menjelek-jelekan teman-teman adik yang berbeda, bahkan sampai adik-adik mungkin melakukan kekerasan fisik kepada mereka. Nah, yang harus adik-adik tekankan dalam hal ini adalah untuk saling menghormati. Jangan adik-adik menjelek-jelekan teman, harus saling tolong-menolong, harus saling membantu kepada sesama. Tidak melihat rasnya, tidak melihat agamanya, bahkan tidak melihat dia itu orangnya seperti apa.
tetaplah menjadi orang yang baik. Karena ketika kita ada di menjadi orang yang baik, mungkin lingkungan kita akan ikut menjadi baik. Kurang lebih seperti itu, Kak. Wah, saya suka sekali dengan tips yang Kakak Dipo berikan. Jadi, teman-teman, salah satu caranya adalah dengan selalu mendengarkan teman kita tanpa menghakimi, mencoba mengerti perasaan mereka, dan tidak pernah merendahkan siapapun. Misalnya, kalau ada teman yang berasal dari daerah yang berbeda, kita bisa bertanya dengan baik tentang budaya atau kebiasaan mereka. Kita juga bisa menunjukkan rasa hormat dengan cara tidak mengolok-ngolok atau mengejek perbedaan yang mereka punya. Ada lagi tips lain dari Kakak? Selain kita untuk menghargai perbedaan, kita juga harus mengetahui bagaimana cara hidup mereka, bagaimana cara mereka untuk bersosialisasi, dan lain sebagainya. Caranya adalah dengan kita bertanya kepada mereka. Karena kita mengetahui mungkin tidak semua orang itu menerima apa yang kita lakukan. Contohnya, seperti mungkin saat umat Islam itu sedang beribadah. Kan tidak semua umat Islam itu menerima ketika agamanya dijatuhkan, dijelek-jelekan, dan lain sebagainya. Begitupun agama Kristen, umat Kristiani, umat Buddha, umat Hindu, umat Konghucu, dan lain sebagainya. Jadi, adik-adik itu harus menghormati, betul-betul menghormati. Jangan sampai mencoreng, jangan sampai menodai, jangan sampai menjelek-jelekan agama lain. Pun begitu untuk ras, antar golongan, antar suku, dan lain sebagainya. Seperti itu. Wah, keren ya Kakak Dipo. Baiklah, sebelum kita tutup, Kak Dipo mungkin punya pesan penting untuk teman-teman kita supaya semakin semangat menjaga persatuan dan toleransi. Nah, adik-adik, ketika adik-adik di lingkungan, kakak cuma titip satu hal ya adik-adik semua. Tetaplah menjadi orang yang baik meskipun adik-adik sering tersakiti. Karena apa? Karena dari adik-adik menjadi orang baik tersebut, mungkin lingkungan adik-adik akan tersadar bahwa hal yang mereka lakukan itu salah. Dan adik-adik pun bisa membawa dampak positif kepada lingkungan adik-adik semua. Seperti itu. Wih, keren sekali. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Kak Dipo untuk cerita dan tipsnya hari ini. Semoga teman-teman jadi lebih paham tentang pentingnya toleransi dan keberagaman. Toleransi itu membantu kita bersatu walaupun kita berbeda-beda. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Mari kita terus belajar dan menjadi anak Indonesia yang baik. Saling menghormati dan menjaga persatuan. Tetap semangat belajarnya ya. Sampai jumpa. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If the sun refused to shine